Pada hari ini kita akan belajar tentang pewarnaan graf. Ketika kita mewarnai graf, nanti yang diwarnai bisa simpulnya ataupun busurnya. Masalah pewarnaan graf bermula dari masalah pewarnaan peta. Pewarnaan peta adalah pemberian warna pada peta sehingga dua daerah yang berisian berwarna berbeda. Pertanyaannya, berapa banyak minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta? Sebagai contoh, ini adalah peta Amerika dengan daerah pembagian daerah-daerahnya, negara bagian ya di Amerika. Misalkan ini satu daerah, warna dari daerah ini harus berbeda dengan daerah ini karena mereka bersisian, dan juga harus berbeda dengan daerah ini karena mereka bersisian. Berbeda juga dengan daerah ini dan berbeda juga dengan daerah ini karena mereka bersisian. Namun warna dari daerah ini boleh sama dengan warna dari daerah ini karena mereka tidak bersisian. Seperti itu. Bagaimana kalau kita mencoba mewarnai seperti ini, berapa banyak warna yang diperlukan? Dan ini adalah contoh pewarnaan dari peta Amerika, dan nanti ditemukan bahwa peta ini dapat diwarnai dengan 4 warna. Secara umum, nanti sembarang peta itu dapat diwarnai dengan 4 warna. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara pewarnaan peta dengan pewarnaan graf? Yang pertama yang mau kita bahas adalah pewarnaan simpul pada graf. Mari kita perhatikan contoh peta yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah peta dengan daerah-daerahnya. Kita punya daerah di sini. Nah, bagaimana membuat ini menjadi masalah graf? Pertama, kita bisa membuat setiap daerah ini sebagai simpul. Jadi kita modelkan. Ini misalnya simpul. Di sini setiap daerah kita modelkan menjadi simpul. Misalnya ini di sini simpul, di sini ada simpul, 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 dan selanjutnya setiap daerah adalah simpul. Kemudian dua daerah, jika dia bersisian, kita beri busur. Ini juga bersisian ada busur, ini bersisian ada busur. Tetapi ini ke sini tidak ada busur karena tidak bersisian. Demikian juga yang lain. Setiap yang bersisian kita beri busur. Dan selanjutnya, maka nanti kita akan memperoleh suatu graf yang seperti ini, yang di tengah-tengah. Ini menjadi graf. Dan kalau kita keluarkan grafnya, maka kita akan memperoleh graf yang di kanan. Ini. Sehingga ketika kita melihat masalah pewarnaan peta yang semula adalah mencari warna minimal yang mewarnai setiap daerah sehingga daerah yang bersisian berbeda warna. Jadi kalau ini berwarna green, maka yang ini tidak boleh green, ini juga tidak boleh green, ini juga tidak boleh green, tidak boleh green, dan tidak boleh green karena semuanya bersisian. Seperti itu. Nah, kita lihat, maka ini akan dapat diubah menjadi masalah pewarnaan simpul dari graf dengan arti di sini kita mewarnai daerah itu tadi adalah digambarkan sebagai simpul. Jadi kita mewarnai simpul sehingga dua simpul yang bertetangga berwarna berbeda. Sehingga masalah pewarnaan peta ya ini transformasi menjadi pewarnaan graf. Sehingga masalah yang awalnya ada di sini itu bisa kita bawa menjadi masalah di sini, yaitu menjadi masalah pewarnaan simpul. Itu. Dual dari peta adalah graf yang simpul-simpulnya adalah wilayah atau daerah pada peta, dan dua simpul yang bertetangga dua simpul akan bertetangga jika wilayah yang bersesuaian saling bersisian. Jadi tadi kalau kita punya peta seperti ini dan di dalamnya kita coba menggambarkan graf yang di dalamnya ini, maka graf ini disebut dual dari peta tersebut. Atau graf ini, graf G adalah dual dari peta ini. Dan nanti Anda bisa lihat bahwa dual dari suatu peta itu selalu graf planar. Dan setiap graf planar itu pasti adalah dual dari suatu peta.
Pertanyaannya, apa itu graf planar? Anda bisa cari di buku. Itu adalah graf yang kalau Anda gambar di bidang datar seperti ini, jadi graf planar. Yang kalau Anda gambar di bidang planar, Anda selalu bisa menggambar graf tersebut dengan busur-busur yang tidak saling bersilangan. Itu disebut planar. Namun jika Anda tidak bisa menggambar dia, yang membuat busurnya tidak bersilangan, maka graf itu bukan graf planar. Sebagai contoh, graf kalau Anda punya graf K33, itu bukan graf planar. Jadi graf bipartit ya, terdiri dari 3. Ini graf komplit. Jadi kalau saya beri busur dari sini, oke. Terus kemudian ini harus saya mau mencoba membuat dia planar. Nih, bertetangga dengan itu. Terus ini juga harus bertetangga dengan nih. Sampai sekarang kita masih bisa membuat graf ini planar. Kemudian yang ini juga harus bertetangga dengan yang ini. Kalau Anda membuat ini bertetangga dengan ini, bagaimana caranya supaya dia tidak saling planar? Masih bisa Anda buat seperti ini. Oke, terus dari sini ini juga bertetangga dengan ini. Sekarang Anda mau membuat ini bertetangga dengan ini. Anda bisa melakukan seperti ini. Sampai saat ini graf Anda masih planar. Kemudian satu lagi, ini harus bertetangga dengan ini. Bagaimana Anda membuat supaya dia busurnya itu tidak saling bersilangan? Nah, dalam kasus ini Anda tidak mungkin. Bagaimanapun caranya, pasti dia busurnya itu bersilangan. Misalnya Anda buat seperti ini, berarti busur yang baru ini yang hijau bersilangan dengan busur yang ini. Dan ini katakan bahwa graf ini bukan planar. Sekarang kita akan masuk ke pewarnaan simpul. Suatu graf G tanpa gelung disebut dapat diwarnai dengan K warna atau K colorable jika untuk setiap simpulnya dapat diberi satu dari K warna sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga tidak mempunyai warna yang sama. Jadi nanti disebut K colorable. Artinya Anda bisa mewarnai graf tersebut dengan sebanyak K warna. Syaratnya, dua simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Nah, jika graf G dapat diwarnai dengan K warna, tetapi tidak dapat diwarnai dengan K-1 warna, maka graf G disebut kromatik K kromatik. Atau mempunyai bilangan kromatik K yang dinyatakan dengan K-G itu sama dengan K. Jadi kalau misalnya graf G bisa diwarnai dengan K warna, tetapi dia tidak bisa diwarnai dengan K-1 warna, maka graf G itu disebut K kromatik. Misalkan kalau kita punya yang paling sederhana aja, graf P2, maka Anda tahu ini kita bisa warnai dengan dua warna ya. Dua warna, jadi ini misalnya kita warnain hijau, yang satunya berwarna merah. Ini bisa jadi dengan dua warna, tetapi ini tidak mungkin kita warnai dengan satu warna. Maka nanti kita mengatakan graf K2 ini K dari G itu sama dengan 2. Oke, tapi kalau misalnya kita mempunyai graf di sini C4. Berapa warna yang bisa kita lakukan mewarnai graf ini? Banyak. Bisa saja kita mewarnai dengan 4 warna. Misalnya ini kita beri warna masing-masing, kita beri warna yang berbeda. Setiap simpul kita beri warna yang berbeda. Sebab ketika kita membuat setiap simpul mempunyai warna yang berbeda, maka pasti ini menjadi
maka dua simpul yang bertetangga pasti memiliki warna yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita berikan 4 ini, maka C4 ini nanti, ini C4, ini adalah 4 kromatik. 4 colorable. Namun, ini bukan 4, bilang kromatiknya bukan 4. Mengapa? Karena kita juga bisa mewarnai ini dengan warna yang lebih sedikit. Misalnya berapa? Bisa nggak dengan 3 warna? Bisa saja, gitu. Kalau misalnya yang ini kita ganti ya. Yang ini kita ganti jadi biru, sama dengan ini. Sama dengan yang ini bisa saja kan? Jadi graf C4 juga adalah 3 colorable. Pertanyaannya, apakah 3 itu adalah bilangan kromatik dari C4? Ternyata bukan juga. Mengapa? Karena graf ini pun masih kita bisa ubah warnanya. Misalnya ini tadi berwarna merah, yang ini juga bisa saya buat berwarna merah. Di sini, kalau kita melakukan pewarnaan seperti ini, dua simpul yang bertetangga itu memiliki warna yang berbeda. Dan di sini kita bisa mengatakan bahwa graf C4 juga adalah 2 colorable. Pertanyaannya, apakah dia 1 colorable? Tidak. Gitu ya. Jadi kita sudah tidak bisa mengurangi warna untuk membuat untuk mewarnai graf ini C4 sehingga dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Maka nanti kita bisa kesimpulkan bahwa Chi dari G atau C4 itu sama dengan 2. Teorema 10.1, setiap graf bidang atau graf planar sederhana dapat diwarnai dengan 4 warna. Mengapa? Tadi karena graf planar itu dual dari suatu graf peta itu selalu berupa graf planar, atau graf planar itu merupakan dual dari graf peta. Dan di awal sudah diberitahukan bahwa ada suatu peta itu selalu bisa diwarnai dengan 4 warna. Jadi ada, kalau Anda lihat di buku ada namanya the four coloring teoremnya. Ini adalah teorema yang mengatakan bahwa sembarang peta itu selalu bisa diwarnai dengan 4 warna. Sehingga menggunakan teorema ini, maka kita juga bisa mendapatkan teorema 10.1 bahwa setiap graf planar atau bidang dapat diwarnai dengan 4 warna. Agus Mobius itu pada tahun 1790 sampai 1868 pernah memberikan masalah 5 pangeran. Masalahnya seperti ini. Pernah seorang raja memiliki 5 putra. Dalam surat wasiatnya, ia menyatakan bahwa pada saat kematiannya, kerajaan harus dibagi menjadi 5 wilayah. Untuk anak-anaknya, kelima anaknya, sedemikian rupa sehingga masing-masing daerah harus memiliki batas bersama dengan 4 lainnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ya, jadi si raja ini mengatakan kelima anaknya ini, daerahnya itu nanti kerajaannya dibagi 5 dengan masing-masing daerah itu harus memiliki batas satu dengan yang lainnya. Ini adalah pertanyaannya bagaimana ini dilakukan? Dan terkait dengan masalah ini, Henry Thiese pada tahun 1880 sampai dia meninggal 1964 itu pernah memberikan juga masalah 5 istana. Ini terkait dengan masalah 5 pangeran. Di situ dikatakan raja juga meminta masing-masing dari 5 putranya untuk membangun sebuah istana di wilayahnya masing-masing yang diberikan kepada anak-anaknya ini, dan anak-anaknya hendaknya menghubungkan setiap pasangan istana dengan jalan sedemikian rupa sehingga tidak ada 2 jalan yang saling bersilangan. Bagaimana ini bisa dilaksanakan? Nah, ketika kita melihat seperti ini sebenarnya adalah masalah pewarnaan peta, tapi juga kita bisa melihat pewarnaan simpul ya. Jadi mungkin kita mulai dulu dari masalah 5 istana. Jadi di sini dikatakan ada 5 istana
dan 5 istana itu harus dihubungkan oleh jalan, dan jalan ini tidak boleh berselangan. Kalau kita punya 5 istana yang harus dihubungkan dengan jalan, ini sebenarnya kita memiliki graf apa? Kita sebenarnya memiliki graf C5 ya, K5. Jadi ini misalkan ini adalah istana, 5 anak, 5 istana ya, dari raja ini. Dan dikatakan dalam setiap istana harus dihubungkan oleh jalan. Gitu. Kalau dihubungkan dengan jalan, berarti dari sini masing-masing ini ada jalan, terus ini harus ada jalan ke sini, ini harus ada jalan ke sini. Kemudian ini juga harus ada jalan ke sini ya. Kemudian ini ada jalan ke sini. Kemudian dari sini harus ada jalan ke sini. Tinggal satu lagi. Ya, bagaimana Anda membuat jalan dari sini ke sini? Ya, kalau kita membuat ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya persilangan gitu ya, crossing gitu. Sehingga ini tidak mungkin dilakukan. Jadi, sehingga nanti masalah 5 istana ini tidak mungkin dilakukan. Kalau kita mau buat jalan antara ke-5 istana ini, maka jalannya itu pasti bersilangan. Sehingga mengatakan nanti ini juga Anda bisa menyimpulkan bahwa K5 bukan graf planar. Nah, sekarang kita kembali ke masalah 5 pangeran. Tadi mengatakan raja yang memiliki 5 putra ini dan surat wasiatnya menyatakan bahwa setiap nanti daerahnya harus dibagi menjadi 5 wilayah untuk anak-anaknya sedemikian rupa sehingga masing-masing daerah harus memiliki batas bersama dengan 4 lainnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat ini sebenarnya juga masalah peta yang nanti kalau kita gambar peta ini dualnya adalah K5. Jadi dualnya adalah K5. Karena suatu daerah dibagi menjadi suatu wilayah dibagi menjadi 5 daerah dan setiap daerah harus bertetangga dengan bersisian dengan daerah yang lain sehingga dualnya adalah K5. Dan nanti kita akan menunjukkan dapat ditunjukkan bahwa masalah ini tidak mungkin dijawab. Tidak mungkin dilakukan. Sebab kalau kalau ini bisa dilakukan artinya kita bisa bisa menggambar K5 menjadi graf planar. Padahal K5 itu bukan graf planar.